sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari muhkam dan mutasyabihat. Muhkam secara umum kebahasaan kata muhkam berasal dari kata hakama hukum. Hukum itu sendiri mengandung pengertian sebagai memutuskan antara dua hal atau lebih perkara. Hakim adalah orang yang mencegah yang zalim dan memisahkan dua hak yang sedang pertikaian. Muhkam adalah sesuatu yang dikokohkan, jelas, fasih, serta membedakan yang hak dan yang batil. Sedangkan mutasyabih secara umum berasal dari kata tasyabuh, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. Ada juga kata syubah yang berarti keadaan satu dari dua hal tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret maupun abstrak. Dikatakan pula mutasyabih adalah mutamasil atau sama dalam perkataan dan keindahan. Nah, dari pengertian muhkam dan mutasyabihat tadi terdapat perbedaan yang terpenting, yaitu pertama, muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Yang kedua, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasyabih memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Nah, para ulama memberikan contoh ayat-ayat muhkam dalam Al-Quran dengan ayat-ayat nasikh, ayat-ayat tentang halal, haram, kewajiban, janji, dan ancaman. Sementara untuk ayat-ayat mutasyabih, mereka mencontohkan dengan ayat-ayat mansukh dan ayat-ayat tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Kesamaran lafal ada dua macam. Kesamaran dalam lafal mufrad. Maksud kesamaran dalam lafal mufrad yaitu ada lafal-lafal mufrad yang artinya tidak jelas, baik disebabkan lafalnya yang gharib, asing, atau musitara makna ganda. Adapun ayat-ayat mutasyabihat yang terjadi karena samar dalam lafal ialah seperti beberapa huruf huruf yang terputus-putus Al-Quran. Itu sulit dipahami maksudnya karena samar maknanya. Karena itu banyak ulama yang hanya menafsirkan huruf itu, meski di antara mereka yang masih berselisih paham. Kesamaran dalam lafal muraqab. Kesamaran dalam lafal muraqab itu disebabkan karena lafal-lafal yang muraqab, lafal yang tersusun dalam kalimat itu terlalu ringkas atau terlalu luas, atau karena susunan kalimatnya kurang tertib. Sebab-sebab adanya ayat mutasyabihat. Pada garis besarnya, sebab-sebab adanya ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran ialah karena adanya kesamaran maksud syara dalam ayat-ayatnya sehingga sulit dipahami tanpa dikatakan dengan arti ayat lain. Disebabkan karena bisa ditakwilkan dengan bermacam-macam dan petunjuknya pun tidak tegas. Karena sebagian besar merupakan hal-hal yang mengetahuinya hanya mengetahui Allah SWT saja. Secara rinci, adanya ayat mutasyabihat dalam Al-Quran adalah kesamaran pada lafal, pada makna, dan pada lafal dan maknanya. Menjadikan ayat muhkam sebagai bandingan ayat yang mutasyabihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, artinya dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamah, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Quran Surat Ali Imran ayat 7. Dari ayat tersebut jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia menurunkan Al-Quran itu ayat-ayatnya yang ada di muhkamah dan ada yang mutasyabihat, tapi ada yang belum jelas apa sebab-sebab adanya ayat
adanya ayat mutasyabihat itu sudah jelas, yakni sebagaimana sudah ditegaskan dalam ayat 7 surah Ali Imran tersebut. Di samping itu, Al-Quran merupakan kitab yang muhkam, seperti keterangan ayat 1 surah Hud. Artinya, suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Juga karena kebanyakan tertib dan susunan ayat-ayat Al-Quran itu rapi dan urut sehingga dapat dipahami umat dengan mudah, tidak menyulitkan dan tidak samar artinya. Disebabkan karena maknanya dan juga mudah dicerna akal pikiran. Kesamaran pada makna ayat. Terkadang terjadinya ayat mutasyabihat itu disebabkan karena adanya kesamaran pada makna ayat. Contohnya seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kurung maknanya ya. Nah, contohnya itu seperti Rahman, Rahim yang Allah Subhanahu wa taala, Qudrat Iradat yang Allah Subhanahu wa taala, serta sifat lainnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesamaran dalam hal-hal tersebut tidak karena lafalnya yang asing, bermakna ganda atau tertibnya, melainkan karena dari lafal-lafal tersebut tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Kemudian, kesamaran pada lafal dan makna ayat. Terkadang adanya ayat mutasyabihat terjadi disebabkan kesamaran dalam lafal dan makna ayat-ayat itu. Imam Ar-Raghib Al-Ashifani dalam kitabnya Mufradatil Quran menyatakan bahwa sebab adanya tasyabuh atau kesamaran dalam Al-Quran itu pada garis besarnya ada 3 hal. Yang pertama, kesamaran dari aspek lafal saja. Kesamaran pada aspek lafal saja ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kesamaran dari aspek lafal mufradnya, karena terdiri dari lafal yang gharib atau asing atau yang mustara bermakna ganda dan sebagainya. Berikutnya, kesamaran lafal murakkab disebutkan terlalu ringkasnya atau terlalu luasnya. Yang kedua, kesamaran dari aspek maknanya, seperti mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang saya jelaskan tadi di pertama, dan sifat-sifat dari hari kiamat, surga, neraka dan sebagainya. Nah, semua sifat-sifat itu tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Karena apa? Mereka belum merasakan apa yang sebenarnya akan terjadi. Ketiga, kesamaran dari aspek lafal dan maknanya. Kesamaran ini ada 5 aspek sebagai berikut ya. Aspek pertama, kuantitas al-kamiyah, seperti masalah umum atau khusus. Dan yang kedua, aspek cara al-kaifiyah, seperti bagaimana cara melaksanakan kewajiban agama atau kesunahannya. Ketiga, aspek waktu, seperti batas sampai kapan melaksanakan suatu perbuatan. Keempat, aspek tempat, seperti tempat mana yang dimaksud dengan balik rumah, tempat mana yang dimaksud dengan baliknya rumah juga samar. Aspek terakhir, syarat-syarat melaksanakan sesuatu kewajiban yang juga samar, seperti bagaimana syarat sahnya sholat, puasa, haji, nikah dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah ayat muhkam dan ayat mutasyabihat. Yang pertama adalah hikmah ayat muhkamat. 1. Menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang yang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Dengan adanya ayat-ayat muhkam jelas arti dan maksudnya, sangat besar arti dan faedah bagi mereka. Dengan demikian mereka tidak perlu susah-susah mempelajari arti maksud ayat, karena arti maksud ayat itu sudah cukup terang dan gamblang. Terus yang kedua, memudahkan manusia mengetahui arti dan maksudnya untuk memudahkan mereka dalam menghayati makna maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Yang ketiga adalah mendorong umat untuk giat memahami dan menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, karena lafaz ayat-ayatnya mudah diketahui, gampang dipahami dan jelas pula diamalkan. Lalu
satu hikmah ayat mutasyabihat yang pertama adalah ujian dan cobaan terhadap kekuatan iman umat manusia. Apakah dengan disamarkannya sebagai isi Al-Quran yang mutasyabihat itu masih akan tetap iman atau tidak? Terus yang kedua adalah membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Sebesar apapun usaha dan persiapan manusia, masih ada kekurangan dan kelemahannya. Hal tersebut menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan ilmunya yang maha agung. Terus yang ketiga, mengetahui segala hal terhadap hal-hal yang samar dan rahasia tersebut dengan seperti ayat mutasyabihat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.